Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Kakak Febrianda Wilasari. Nah, di sini kita akan belajar IPA lagi, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang listrik statis ya kan? Di listrik statis kita sudah belajar tentang listrik statis, apa itu listrik statis, ada apa itu hukum Coulomb, beda potensial, kelistrikan pada sel jarak, kemudian ada muatan-muatan negatif dan muatan positif. Nah, sekarang kira-kira kita akan belajar tentang apa lagi ya di materi listrik statis? Nah, kalau backgroundnya seperti ini nih, ada di perairan, kemudian ada listriknya, kira-kira kita akan belajar apa ya? Nah, kita ini sekarang akan belajar tentang hewan penghasil listrik. Kira-kira apa saja ya hewan penghasil listrik itu? Yuk kita simak slide selanjutnya. Nah, yang pertama ini ada ikan belalai gajah. Kira-kira kalian ada yang udah pernah lihat ikan belalai gajah belum ya? Kemungkinan banyak belum ya. Kakak juga belum pernah lihat nih. Jadi ikan belalai gajah itu bentukannya seperti ini. Dia memiliki mulut yang sangat panjang. Nah, mulut yang panjang ini menyerupai bentuk belalai gajah. Maka dari itu ia disebut dengan ikan belalai gajah. Kemudian listriknya itu ada di mana sih Kak? Kok bisa dia menghasilkan listrik? Nah, dia ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplugs. Sel elektroplugs itu apa? Sel elektroplugs merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Nah, jadi kalau dia lagi istirahat nih, sel yang menghasilkan muatan negatifnya itu ada di bagian dalam badannya. Nah, sedangkan yang muatan positifnya ada pada bagian luarnya. Nah, sel elektroplugs pada bagian ekor ini mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Jadi, di mana sih listriknya di ikan belalai gajah itu? Listriknya ada di bagian ekor, seperti yang ada di gambar ini nih. Di sini tuh ada sel elektroplugs yang dapat menghasilkan listrik yang bertegangan tinggi. Nah, arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi. Dan pada saat yang bersamaan, ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Jadi fungsi dari listrik yang ada di tubuh ikan belalai gajah ini mampu untuk mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Jadi seperti itu. Untuk penjelasan ikan belalai gajah, gimana sih kok bisa menghasilkan listrik? Ya, yang kedua ini ada ikan pari listrik. Bisa kita lihat di gambar ya ampun. Ini dia tuh bermotif gitu ya, jadi menarik banget ikan pari listrik ini. Nah, di kedua sisi kepala ikan pari listrik ini mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Wow, nah di mana sih Kak listriknya itu dihasilkan? Jadi listriknya dihasilkan di sisi kanan dan kiri ikan pari listrik, di kepalanya, di sini dan di sini. Ya mungkin kalau di gambar ya di sini sama di sini ya. Nah, besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada pada di rumah kita. Ikan pari listrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Jadi walaupun dia itu memiliki listrik hingga sebesar 220 volt, dia itu masih bisa mengendalikan listrik tersebut yang ada pada tubuhnya. Kira-kira jelas ya, ini pari listriknya menghasilkan listrik sebesar 220 volt. Kemudian yang ketiga ada apa ya? Ada hiu kepala martil. Nah, hiu kepala martil ini dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan hammerhead shark. Nah, di sini ada beberapa macam bentuk kepalanya ya. Ada great hammerhead, ada scallop hammerhead, ada smooth hammerhead, bonnet hammerhead, dan winghead hammerhead. Nah, kalau yang di video ini kira-kira yang mana nih? Kayaknya lebih ke winghead hammerhead ya. Nah, hiu kepala martil ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Jadi elektroreseptor itu sel penerima rangsang listrik. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 1,5 miliar volt. Wow, besar banget ya. Jadi dia itu bisa menerima sinyal listrik hingga 1,5 miliar volt.
Hiu kepala martil biasa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir. Keren gak tuh? Dia tuh bisa mengetahui mangsanya yang ada di bawah pasir dengan cara mendeteksi sinyal listrik. Kemudian dia juga bisa menghindari keberadaan predator dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Keren banget ya hiu kepala martil ini. Kemudian lanjut lagi yang keempat ada belut listrik. Nah, belut ini ternyata juga ada yang bisa menghasilkan listrik loh. Seperti apa sih? Nah, dilihat dari video. Kira-kira seperti ini ya. Nah, penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Wow, kira-kira 1 jam itu lama apa sebentar ya? Kira-kira agak lamaan ya 1 jam tuh. Nah, besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Wow, jadi kita harus berhati-hati ya kalau ketemu belut listrik ini, karena bisa mematikan loh. Kemudian ada apa lagi ya kira-kira? Ada lele listrik. Nah, hampir sama kayak belut listrik sih. Lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Ini lebih besar dari yang tadi ya, cuma 220 volt. Dan besarnya energi yang dihasilkan lele listrik sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Wow, kalau bisa dimanfaatkan untuk menyalakan komputer, bisa kali ya lele listrik ini. Nah, inilah beberapa contoh hewan listrik tadi ya. Ada berapa? Ada 5 ya. Ada 5 hewan penghasil listrik. Kemudian sekarang kita beralih ke penggunaan listrik statis dalam teknologi. Yang pertama ini ada cerobong asap dengan pengendap elektrostatis. Cerobong asap dengan pengendap elektrostatis. Komponen utama yang ada pada alat ini adalah kawat yang bermuatan negatif dan pelat logam yang bermuatan positif. Pada saat asap kotor melewati kawat, beberapa partikel abu akan bermuatan negatif. Setelah itu, pelat logam yang bermuatan positif akan menarik partikel abu tersebut sehingga membentuk jelaga yang mudah dibersihkan. Jelaga itu apa sih? Nah, jelaga merupakan butiran-butiran arang yang halus dan lunak yang terjadi dari asap lampu dan sebagainya yang berwarna hitam. Jadi ini yang dinamakan jelaga. Jadi listrikan di cerobong asap ini diperlukan untuk ini ya, supaya jelaganya ini mudah dibersihkan. Kemudian ada pengecatan mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Jadi misalkan butiran cat ini bermuatan negatif, kemudian mobilnya ini bermuatan positif. Nah, jika disemprotkan kan pasti catnya itu akan menempel di mobil ya kan. Jadi listrik di pengecatan mobil berfungsi untuk butiran catnya agar tertarik ke badan mobil. Seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Ada mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi ini selain menerapkan konsep optik, mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat pupuk hitam halus. Toner sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas.